Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow di video kali ini aku mau membahas tentang satu series dari drama Netflix yang menurutku bagus banget. Kayaknya aku udah lama banget gak menikmati sebuah drama sedalam ini. Mungkin di antara follow udah ada yang nonton. Judul drama ini dalam bahasa Korea adalah Surinam. Aku pertamanya ngira Surinam itu artinya laki-laki yang membenarkan, karena suri itu artinya kayak fix, repair ataupun membenahi gitu. Nam itu kadang-kadang laki-laki gitu artinya. Jadi aku ngira laki-laki yang ahli bengkel atau gimana gitu. Dan ternyata Surinam gobloknya aku sebagai orang Korea ya, itu adalah nama negara. Terus aku mikir, negara apa kayak jeneng Surinam. Ketika di Indonesia kan aku langsung ngerti, oh alah Suriname. Ya, jadi ini merupakan drama sebuah kejadian yang terjadi di Suriname. Jujur kalau misalnya Bobo lagi bingung mau nonton drama apa, tak rekomendasikan, tak jamin 6 jam pada hari itu akan lenyap begitu aja kayak hilang tiba-tiba semua. Bagus banget. Sungguhan bagus. Ini sama sekali nggak disponsor, nggak disuruh Netflix, nggak disuruh siapa-siapa, tapi aku sendiri nonton kayak wah, ini bagus banget. Buat yang udah nonton langsung bisa menikmati video ini, tapi buat yang belum nonton sedikit tak beri sinopsisnya, yaitu ada satu orang laki-laki warga biasa yang dia itu ke Suriname untuk melakukan bisnis. Habis itu bisnisnya itu bangkrut diakibatkan seseorang. Nah, seseorang yang dituju di sini ataupun dimaksud di sini adalah orang Korea lain yang tinggal di situ. Dan sebenarnya dia ini merupakan orang yang jualan narkoba. Nah, dan akhirnya tim intelektual Korea, yang tak maksud adalah tim intelijen. Gak tau kenapa aku suka ngomong intelektual, sorry. Oke, tim intelijen Korea minta tolong warga biasa ini untuk menangkap orang ini. Nah, lebih jelasnya ditonton aja karena bakal menarik banget. Nah, ini apakah based on true story Mas Hansol? Soalnya katanya based on true story. Nah, sejauh mana nyatanya? Benar, ternyata kejadian ini adalah kejadian sebenarnya yang benar-benar terjadi. Nah, tokoh yang di dalam drama itu disebut John Yohan, itu sebenarnya di realita itu bernama Jo Bong Heng. Nggak tahu kenapa, jujur nama ini nggak seterkenal orang-orang yang melakukan tindakan kriminal lain di Korea. Mungkin karena ditangkap sama tim intelektual, lagi-lagi intelijen. Jadi cara penangkapannya ataupun info-infonya sedikit tersembunyi. Udah gitu kejadiannya ini terjadi pada tahun 2011. Nah, sekarang tak sampaikan 4 poin penting berhubungan dengan drama ini. Pertama, Jo Bong Heng. Orang yang bernama Jo Bong Heng ini sebenarnya apa latar belakangnya dan apakah dia itu benar-benar jualan narkoba? Nah, jadi ternyata Jo Bong Heng ini merupakan laki-laki kelahiran tahun 1952 dan dia melakukan penipuan pertama kali yang paling besar itu di Korea pada tahun 1994. Penipuan yang dia lakukan ini apa? Dia bilang, oh ini ada proyek pembangunan, yang mau beli silakan, yang mau investasi silakan. Nah, sama kayak di drama dikit. Dan dengan proyek palsunya ini, dia berhasil mendapatkan uang senilai 1 miliar Korea won di tahun 1994, di tahun kelahiranku itu. Nah, diakibatkan penipuannya ini, dia ini diburon dan dia itu jadi mikir, kemana ya aku biar aku ini bisa aman dengan uang 1 miliar ini. Dan setelah dia cari-cari, dia ini nemulah negara Suriname pada waktu itu. Nah, kenapa dia ini milihnya Suriname pada waktu itu? Nah, Suriname adalah negara yang tidak ada dubes Koreanya. Jadi kalau misalnya ada apapun, susah untuk ditangkap. Itu pertama. Poin kedua, masih belum ada kerjasama ekstradisi antara Korea dan Suriname. Ekstradisi apa mas? Nah, mungkin ada yang nggak tahu, mungkin ada yang tahu. Ekstradisi adalah sebuah ketetapan antara dua negara. Jadi kalau misalnya nih ada si A melakukan kriminal di negara A, habis itu dia melarikan diri ke negara B, oke? Nah, di negara B ini dia nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau si A minta tolong negara B untuk menangkapkan ini orang dan dikirim kembali, nah itu dibantu gitu loh. Nah, kalau ada kerjasama ekstradisi, mereka itu akan saling membantu. Tapi kalau nggak ada kerjasama ekstradisi, negara B ini nganggapnya loh, dia lo nggak melakukan salah apa-apa di negara kita, ngapain harus dikirim balik? Jadi istilahnya orang yang melakukan kriminal di negara lain bisa bersembunyi di tempat itu dan tidak bakal ditangkap. Ini mungkin lebih mudah ya gini, bayangkan misalnya ada pejabat, dia setelah korupsi, dia pindah ke negara lain lalu berfoya-foya di situ dan nggak bisa ditangkap karena nggak ada ekstradisi. Ngeselinnya. Itu pentingnya ekstradisi. Misalnya ada yang korup di Indonesia terus dia melarikan diri, bisa ditangkap dan dibawa kembali ke sidang Indonesia dan menerima hukuman.
kayak gitu, oke? Nah, pokoknya kayak gitu sehingga dia memutuskan untuk ke Suriname. Nah, apakah cuman itu Mas Ansol? Kan yo namanya orang kalau mau keluar negeri di tahun-tahun itu kan ya bingung, ya kan? Nah, Suriname di luar itu sebenarnya Jobongeng pada tahun 1980 dia itu pernah bekerja di salah satu kapal yang besar yang nangkap ikan banyak terus dibekukan itu loh. Jadi kayak mungkin kayak kapal pesiar tuna gitu. Nah, dia kerja di perkapalan ini pada tahun 1980 selama 8 tahun dan berkat itu dia itu jadi lumayan tahu dan familiar dengan negara Suriname. Makanya dia itu milih Suriname. Jadi udah familiar, nggak ada kedubes, udah gitu tidak ada kerjasama ekstradisi. 3 poin ini. Poin kedua, mungkin yang nonton udah tahu di situ dia itu kan berpura-pura menjadi pendeta ataupun pemimpin agama. Tapi ndarek, sebenarnya bisnis pertama yang dia buka ataupun Jobongeng buka di Suriname adalah bisnis ekspor ikan. Tapi masalahnya dia itu nggak ekspor ikan, malah minyak subsidi di negara Suriname ini yang dikirim ke luar negeri. Misalnya kayak ada orang ke Indonesia, habis itu dia itu beli bensin yang ada subsidinya kok bensin subsidi apa sih? Apa premium ya? Oh ya, premium. Nah, misalnya ada orang asing ke Indonesia, habis itu minyak premiumnya dibeli, dikirim ke luar negeri gimana? Artinya apa? Pajak dari negara yang sebenarnya digunakan untuk membantu warga, ini disalahgunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan satu orang. Ya toh? Nah, itu adalah bisnis yang dilakukan Jobongeng. Jadi dia berpura-pura buka bisnis ekspor ikan, padahal dia mengekspor minyak-minyak subsidi di Suriname. Tapi diakibatkan banyaknya pemeriksaan dan juga semakin ketat, akhirnya pekerjaan yang dilakukan adalah mulai melakukan ekspor-impor barang gelap dan juga membantu orang-orang untuk berpergian secara ilegal. Mungkin ada orang mau ke Amerika ataupun ke negara lain, itu dibantu-bantu kayak gitu. Nah, karena dia melakukan kerjaan-kerjaan kayak gini, akhirnya dia itu juga berakhir hingga ekspor-impor narkoba. Jadi kata lainnya adalah berjabat tangan dengan setan. Dan akhirnya pokoknya dia ini berpegangan tangan sama satu organisasi besar yang juga berjualan obat, hingga dia itu melakukan jual beli obat yang nilainya itu mencapai sekitar 160 miliar Korea won di masa-masa itu. Ya, jadi dia itu dari orang biasa nipu orang dan menggunakan uangnya ini dia mendapatkan uang yang lebih besar lagi dengan cara berjualan obat-obat terlarang ini. Ketiga, sesuai dengan drama, pada waktu itu Jobongeng itu benar-benar dekat sama orang pemerintahan, bahkan dengan presiden yang bernama Desi Bouterse dan juga cukup dekat sama militer. Bahkan kalau ada orang terbang ke Suriname, katanya dia itu bisa dapat list namanya sebelum mereka itu masuk ke daratan Suriname. Segitunya, kayak benar-benar punya akses di luar yang bisa kita bayangkan. Jadi, ya kayak gitu. Keempat, cerita ini nggak sepenuhnya sama dengan real story karena ada beberapa bagian yang menurutku agak dicampur dengan cerita-cerita kejadian lain. Dulu aku pernah cerita tentang Jim Jones, yaitu kayak pemimpin agama dari Amerika yang memberikan narkoba kepada pengikut-pengikutnya. Jadi drama ini nggak cuma ceritanya Jobongeng menurutku, ini ceritanya Jobongeng ditambah ceritanya Jim Jones sedikit, ditambah lagi satu gereja yang namanya gereja agama sesat di Korea, plus sebuah agama dari Jepang juga yang bernama Aum Shinrikyo. Jadi yang masalah agama-agama ini kayaknya dicampur biar dramanya lebih menarik lagi. Dan sebenarnya setelah dia pindah ke Suriname, dia itu bahkan membuang warga negara Korea dan pindah menjadi warga negara Suriname. Tapi karena dia itu pengen menjadi lebih kaya lagi, dia itu katanya mencari jalan menjual obat-obatnya ke Korea. Dan ini yang membuat dia akhirnya diburon sama tim intelektual dari Korea, tim intelijen, intelijen, yang akhirnya nanti ditangkap bersama dengan kepolisian Brasil, kepolisian Korea, sama agen-agen rahasia itu, yang mungkin Polo-Polo bisa lihat di drama ini. Dan seperti yang Polo-Polo lihat di drama, benar ada satu warga sipil biasa yang bisnisnya itu benar-benar dirugikan sama Jobongeng. Nah, ini orang didekati sama tim intelektual Korea untuk menangkap orang ini, sehingga ini orang benar-benar tinggal di rumahnya Jobongeng selama 1 tahun katanya. Dan selama dia tinggal di situ, dia itu selalu tidur dengan pistol di bawah bantalnya, kayak jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Nah, tentu di sini pasti banyak pol-pol yang bertanya, loh Mas, saya itu nonton video ini mau tahu apa benar tim produksinya itu dituntut sama pemerintah Suriname. Katanya pemerintah Suriname mau nuntut, benar nggak sih? Ya, jadi lebih tepatnya pemerintah Suriname itu memberi peringatan, katanya diakibatkan drama ini, image negara Suriname itu memburuk dan berencana untuk
menggugat mereka secara hukum. Oke. Nah, ini kita nggak tahu apakah benar-benar bakal terjadi atau enggak, karena ini masih sebatas peringatan. Dan kalau misalnya benar-benar dituntut, ini bakal rame banget karena Netflix yang menginvestasi, yang bayar, yang membiayai, dan benar tim produksinya dari Korea. Jadi yang dituntut yang mana ini? Dan melihat ini, ada netizen-netizen Korea yang juga bilang, iya sih kalau ini agak kebangetan, judulnya aja nama negara itu konteksnya semua tentang obat-obat. Ya pasti pemerintah itu udah mau warganya sedikit nggak terima lah ya, bisa jadi. Ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga tim-tim pengacara yang bilang, loh ini tuh cuma salah satu bentuk dari ekspresi kreativitas. Kalau misalnya semua drama-drama harus realita, nggak boleh nyebut negara, gimana coba kita membuat drama-drama? Dan banyak juga netizen-netizen yang bilang, iya kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya Meksiko itu adalah negara yang harusnya nuntut banyak banget tim produksi, karena kan cukup banyak cerita-cerita kayak orang-orang Meksiko yang berusaha jual obat ke Amerika atau menyelundupkan obat ke Amerika ya. Jadi ada juga yang bilang kayak gitu. Nah kalau menurutku sih dua-duanya ini ada poin yang sangat bisa diterima. Kalau menurut Pol-Polo lebih setuju yang mana? Kalau aku sendiri juga merasa dua-duanya masuk akal, jadi agak susah untuk memutuskan lebih setuju sama yang mana. Tapi aku juga benar-benar pengen tahu kalau Pol-Polo mayoritas lebih ke arah yang mana. Ya, jadi itu info yang pengen tak sampaikan melalui video kali ini. Nah, sebelum aku mengakhiri video kali ini, ada satu info yang penting banget yang mungkin bakal bikin Pol-Polo ketakutan. Jo Bong-heng, dia itu waktu tertangkap, hukuman yang dia terima adalah penjara 10 tahun dan juga denda 100 juta Korea won pada tahun 2011, yang artinya saat ini dia udah bebas dan dikabarkan katanya dia ini udah kembali ke Suriname, dan kita nggak tahu apa kerjaannya dan apa aktivitasnya saat ini. Tapi ada berita-berita yang bilang bahwa waktu dia dulu kerja jual narkoba dulu itu uangnya udah banyak, jadi sekarang tinggal menikmati aja hidupnya di Suriname, katanya kayak gitu. Nah, jadi video kali ini sampai di sini. Jujur kejadiannya sangat menarik, dan juga aku kan ngepost di Instastory tanya, pola-pola ada yang mau ditanya kan, nggak ada yang tanya, Mas kalau di dramanya itu kan terlihat pada akhirnya orang yang bantu, orang sipil yang bantu tim intelektual itu nggak dibayar dengan benar, apa itu benar? Nah ini juga kita nggak bisa tahu karena tim intelektual intelijen pasti akan merahasiakan karena namanya tim intelektual kan pasti merahasiakan semua info-info ya, atau kayak CIA, Badan Intelektual Negara Indonesia. Di Korea itu juga, mohon maaf, Indonesia juga Badan Intelijen Negara, bukan intelektual. National Intelligence Service, ya, layanan intelektual negara. Astaga, baru ngomong pakai bahasa Inggris ya salah ya aku. Layanan intelijen negara. Banyak juga yang tanya, Mas, kalau rating dari Mas Ancol berapa? Jujur aku ngerasa ini film 9.736 dari 10. Mantap banget. Kenapa nggak 10? Karena aku berharap ada cerita-cerita lagi yang kayak gini, yang lebih bagus lagi, karena sangat menghibur. Sebenarnya ada satu orang lagi yang sangat kaget melihat drama ini, yaitu Park Chan-ho. Sampai dia itu posting di Instagramnya. Mungkin ada yang bingung, Park Chan-ho ini siapa, Mas? Nah, Park Chan-ho itu adalah orang yang dulunya itu terkenal banget, sampai sekarang pun masih kayak legendaris, kayak Park Ji-sung gitu, tapi di baseball, bukan sepak bola. Dia ini muncul kenapa? Karena di seri itu ada bola baseball yang ada tanda tangannya Park Chan-ho. Park Chan-ho sendiri sampai ngepost, loh kok bisa nemu ini benar-benar tanda tanganku, dan juga seharusnya ini bola bakal mahal banget. Mungkin follow bingung, emang terkenalnya seberapa sih Mas terkenal? Gajinya Park Chan-ho itu dulu, wah besar banget, Re. Ini bahkan ada gambar yang beredar kayak gini, yang mengartikan di masa-masanya Park Chan-ho itu benar-benar lagi naik, gajinya Park Chan-ho itu lebih banyak meskipun Ronaldo, Zidane, sama Beckham itu digabung. Jadi gaji 3 orang ini sama Park Chan-ho lebih banyak gajinya Park Chan-ho. Dan karena gajinya Park Chan-ho itu US dollar, di masa naik-naiknya dolar, gajinya Park Chan-ho itu lebih banyak dari 4 orang ini. Ya, yang satu lagi Bunny Steloy. Bayangkan segini. Oke, follow video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video. Bye-bye.